Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat membuat kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari produk teknologi, di antaranya adalah internet dan media sosial. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada tahun 2021 menyebutkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta orang atau sekitar 70% dari total populasi. Selain itu, pengguna media sosial di Indonesia juga terus meningkat dengan jumlah pengguna aktif di platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, maupun YouTube yang mencapai jutaan orang setiap harinya. Namun, keuntungan dari teknologi dan media sosial juga memicu penyebaran hoax di Indonesia. Menurut data dari Mavindo, pada tahun 2021, terdapat lebih dari 3.000 kasus hoax yang menyebar melalui platform media sosial di Indonesia. Kasus ini mencakup berbagai topik, seperti kesehatan, politik, agama, dan lain sebagainya. Kasus-kasus yang berkaitan dengan informasi ini disebut sebagai misinformasi ataupun disinformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli, PKLPDP 203 Ganda Aksata, dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi berkaitan dengan fenomena misinformasi dan disinformasi, serta bagaimana cara penanggulangannya. Kita semua tahu bahwa teknologi dan media sosial membawa banyak dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam akses dan penyebarluasan informasi. Namun, hal tersebut juga membawa dampak negatif, khususnya dengan penyebaran informasi yang tidak akurat ataupun informasi yang salah. Menurut UNESCO, misinformasi adalah informasi yang memang tidak benar dan tidak akurat. Namun, orang yang menyebarkannya berkeyakinan bahwa informasi tersebut sahih dan dapat dipercaya. Dengan kata lain, informasi yang tidak disengaja, salah ataupun keliru. Sementara, disinformasi adalah informasi yang juga tidak benar, namun memang direkayasa sedemikian rupa oleh pihak-pihak yang berniat membohongi masyarakat, sengaja ingin mempengaruhi opini publik, dan lantas mendapatkan keuntungan tertentu darinya. Dengan kata lain, disinformasi adalah informasi yang sengaja dibuat dan disebarkan dengan tujuan untuk menipu atau mempengaruhi opini publik. Kita sering menemukan misinformasi dan disinformasi di media sosial, baik dalam bentuk teks, gambar, maupun video. Hal ini dapat menyebabkan kerugian, bahkan membahayakan nyawa jika informasi tersebut berkaitan dengan kesehatan ataupun keamanan. Terdapat beberapa tips untuk mengidentifikasi ataupun menghindari kondisi dari misinformasi atau disinformasi. Pertama, cek kredibilitas sumber atau mencari sumber informasi. Hal ini dapat dimulai dari pertanyaan kritis, seperti siapa yang menulis informasi tersebut, apa jenis domain yang digunakan oleh pengirim sumber, apakah situs yang dibaca sudah memenuhi standar penulisan akademik. Apabila sumber informasi berasal dari website, latar belakang website dapat dicek melalui fitur About Us. Sedangkan jika informasi berasal dari individu, latar belakang konten dapat dilihat dari rekam jejak digital individu tersebut. Kedua, lihat penulisan. Perhatikan penulisan informasi yang diterima. Apakah informasi tersebut disampaikan secara rapi, atau informasi tersebut berlebihan dan memiliki banyak kesalahan pengetikan. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh University of Washington pada tahun 2017, ada keterkaitan bahasa dengan berita bohong. Informasi yang keliru biasanya dibangun dengan kata-kata yang relatif seperti paling atau buruk, serta kata-kata yang sifatnya subjektif seperti mengerikan. Ketiga, cek keakuratan fakta dengan komparasi. Cek informasi yang diterima dengan melihat perbandingan informasi yang didapatkan dari satu sumber dengan sumber lainnya. Keempat, lakukan research search pada gambar. Untuk mengetahui sumber informasi berupa gambar dari informasi yang diterima, kita dapat melakukan penelusuran melalui fitur research search yang ada pada Google Image. Edukasi mengenai misinformasi dan disinformasi adalah tanggung jawab kita semua sebagai pengguna media sosial. Menjadi pengguna yang bijak dan kritis akan membantu kita untuk memerangi penyebarluasan informasi yang keliru ataupun informasi yang salah. Jadi, mari kita menjadi pengguna media sosial yang bertanggung jawab.